Dengan ibu siapa? Indah. Umurnya berapa Bu Indah? 26 tahun. Alamatnya di mana Bu? Ya, Ibu. Perkenalkan ya Bu, saya Ina, saya yang bertugas pada pagi hari ini ya Bu. Ibu ada yang bisa saya bantu Bu? Ibu sudah sembuh 3 hari ya Bu? Baik Ibu, di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai konstipasi atau sembelit ya yang Ibu alami. Sebelumnya, tujuannya untuk mengetahui apa itu sembelit, bagaimana cara mencegahnya, lalu apa bahaya konstipasi atau sembelit itu sendiri. Sebelumnya, apakah Ibu sudah mengetahui apa itu konstipasi? Belum. Baik Ibu, saya jelaskan ya Ibu. Ya, konstipasi atau sembelit adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami kesulitan buang air besar atau jarang buang air besar. Konstipasi hebat disebut juga obstipasi. Jadi konstipasi itu susah buang air besar ya Bu, di mana frekuensinya terlalu lama dan fesesnya atau kotorannya itu terlalu keras ya Bu. Ya, selanjutnya apa sih tanda dan gejala dari konstipasi itu sendiri? Yang pertama yaitu buang air besar lebih sedikit dari 3 kali seminggu, sulit buang air besar, tekanan pada perut yang menyiksa saat terjadi pemberatan pada usus, perasaan terjadi penyumbatan pada tubuh, perasaan tidak selesai setelah buang air besar. Selanjutnya terjadinya konstipasi. Ibu usia kehamilannya berapa minggu? Trimester 3 ya Bu. Ini waktu terjadinya konstipasi pada kehamilan itu pada trimester 1 dan 3. Kalau trimester 1 kontraksi disebabkan karena kontraksi melambat karena hormon progesteron yang lebih tinggi, dan yang kedua ada trimester 3 yaitu hormon progesteron yang tinggi mempengaruhi cara kerja usus yang terjadi lebih lambat. Selanjutnya yaitu penyebab konstipasi secara umum ya Bu ya. Yang pertama ada gaya hidup yang tidak sehat atau mager. Jadi kalau misal sudah merasa ingin BAB tapi kita masih asik main HP atau rebahan itu bisa menyebabkan terjadinya konstipasi. Yang selanjutnya ada sindrom iritasi usus besar ya. Terjadi iritasi pada usus besar. Selanjutnya obat-obatan, yaitu penggunaan obat-obatan juga bisa mempengaruhi konstipasi. Selanjutnya ada ketidakseimbangan elektrolit. Ibu sehari minumnya udah berapa liter Bu? Paling 1,5 liter. Iya sih. Masih kurang ya Bu, minimal sehari itu 2 liter ya Bu. Selanjutnya ada penyumbatan oleh penyakit dan saraf. Selanjutnya ada penyebab konstipasi pada ibu hamil ya Bu, yaitu karena rahim yang semakin besar, kurang mengonsumsi air putih, kurang berolahraga, kurang memakan makanan berserat, dan stres. Selanjutnya bahaya konstipasi. Bahaya konstipasi bisa terjadinya hemoroid ya Bu. Selanjutnya ada prolapse rektum, fisura anus, luka pada anus, facial infarction, feses yang terlalu keras. Selanjutnya bagaimana sih cara mencegah konstipasi? Yang pertama yaitu dengan banyak minum air putih, mengkonsumsi makanan yang tinggi serat seperti untuk sayur-sayurannya itu seperti brokoli ya Bu. Untuk buah-buahnya ada pisang, apel, pir, alpukat, kiwi seperti itu Bu. Selanjutnya ada prebiotik dan olahraga teratur. Selanjutnya yaitu tidak menunda ketika buang air besar. Jadi jika ibu sudah ingin merasa buang air besar langsung kamar mandi ya Bu untuk buang air besar, jangan menunda-nunda. Itu. Selanjutnya pengobatan konstipasi secara farmakologis. Terapi farmakologis pada ibu hamil diberikan jika penata laksanaan non farmakologis tidak berhasil ya Bu. Jadi lebih pada ibu hamil tidak direkomendasikan untuk menggunakan obat-obatan seperti itu Bu. Ibu
Apabila terjadi tanda bahaya pada ibu ya, misalnya mules-mules yang terlalu berlebihan, terjadi kayak keluar sampai keluar darah, itu ibu bisa langsung melakukan konsultasi ke dokter ya Bu, atau ke tenaga kesehatan. Bu, bagaimana Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Ya Ibu, ini kan saya juga itu sih Bu, minumnya kurang ya Bu, kurang dari 2 liter ya. Terus kalau sudah konstipasi seperti saya ini, saya boleh minum obat itu nggak Bu? Kayak pencahar gitu, supaya cepat gitu. Kalau obat pencahar itu diperbolehkan ya Bu, tapi dengan menggunakan resep dokter atau setelah konsultasi dari dokter. Jadi obat pencahar yang ibu gunakan itu aman bagi ibu hamil. Tapi lebih disarankan lagi dengan tidak menggunakan obat-obatan seperti itu Bu. Takutnya beresiko pada janin ibu atau kehamilan ibu. Disarankan lebih baik menggunakan terapi non farmakologi terlebih dahulu ya Bu, seperti ibu kan minumnya kurang ya Bu, lah itu minumnya bisa ditambahin lagi ya Bu, minimal 2 liter 1 hari. Selanjutnya mengkonsumsi makanan yang tinggi serat seperti pisang ya Bu. Ibu suka pisang? Iya, bisa mengkonsumsi pisang ya Bu, kalau yang muda itu pisang, terus sayur-sayuran seperti itu ya Bu. Dan tidak mageran ya Bu, atau lebih sering beraktivitas tapi tidak aktivitas yang berat seperti itu Bu. Ibu sudah paham Bu? Baik Ibu, ini penjelasan saya mengenai konstipasi ya Bu. Apakah Ibu sudah paham? Sudah. Kalau Ibu sudah paham, saya tanya ya Bu, bagaimana sih cara mencegah konstipasi itu Bu? Cara konstipasi yang pertama, sering gerak, sering aktivitas, terus minumnya itu minimal 2 liter, terus makan makanan yang tinggi serat seperti itu, dan olahraga yang teratur. Iya. Kalau penggunaan obat pencahar atau obat-obat bebas dari warung atau apotek itu bagi ibu hamil boleh tidak ya? Tidak disarankan ya Bu itu, tapi kalau misalnya saya sudah olahraga, sudah makanan yang tinggi serat tapi masih konstipasi Iya. juga, itu disarankan untuk konsultasi Ke dokter atau tenaga kesehatan ya Bu, baik Ibu. Tapi Ibu sudah paham ya Bu, kesimpulannya yaitu konstipasi sendiri itu gimana keadaan seseorang itu susah buang air besar ya Bu, karena fesesnya terlalu keras seperti itu ya Bu. Untuk pencegahannya bisa dengan minum banyak air putih, makan makanan tinggi serat, dan rajin olahraga seperti itu ya Bu. Saya rasa cukup sekian ya Bu. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga bermanfaat ya Bu.